Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Sukmadian di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang bukan Pada hasil. Kalau nggak lihat hasilnya, kok nggak ada hasilnya, gimana dong? Biasanya yang menentukan untuk kita melakukan malah Hasil. prospek hasilnya. Ya. Hasil itu menjadi target utama Iya. kita ya. Jadi ketika saya bedah-bedah lagi, oh ya dua perspektif ini kan, perspektif langit melihat pada cara kita, proses kita, upaya ikhtiar kita. Tapi perspektif bumi akan melihat hasilnya. Tak peduli caranya itu seperti apa, yang penting hasilnya bagus, orang akan lihat hasilnya. Iya. Ya, jadi banyak orang melakukan segala cara supaya hasilnya bagus gitu untuk memenuhi ekspektasi dunia. Nah, kalau langit gitu kan, hasilnya bagus sekalipun ketika caranya tidak bagus, nggak ada hasilnya. Iya. Maunya caranya bagus, hasilnya bagus. Gue enak sekali. Manusia memang banyak maunya. Nah, ini kan kembali ke apa kebiasaan level langit Kak. Diniatkan yang baik, kemudian kita berharap juga prosesnya bagus atau setidaknya berusaha melakukan yang terbaik kan seperti itu. Tapi kan tentu banyak ujian, Iya. kemudian hambatan-hambatan. Nah, ini apa yang menentukan hasilnya meskipun bukan sebagai prioritas, hasilnya pun baik. Versi langit. Versi langitnya. Hasil dari versi langit itu ada proses kita memenangi jalur yang baik pada setiap proses itu, itulah hasilnya. Proses itulah sekaligus hasilnya. Oke, jadi ada step level proses yang Ketika di dilalui. dalam ujian itu gitu Iya. kan, kita tetap mengikuti aturan langit, itulah hasilnya. Keberhasilan kita melewati itulah hasilnya. Oke. It's bonus. Yang di ujung sana Iya. bonus. Bahkan terkadang kita nggak tahu hasilnya apa kan seperti itu. Iya, kita nggak tahu hasilnya. Tapi dalam perspektif langit, ketika hasilnya yang kita tuju runtuh dia, ya runtuh dia. Maka harus lillahi ta'ala kan. Nah, kita ambil contoh sedekah Kak. Nah, ini kan sering juga katanya untuk bersedekah meraih hasil yang A juga, yang berlipat-lipat A-nya. Nah, itu seperti apa kalau memang Nggak salah orientasinya seperti itu? Nggak salah sih, tapi ya salah. Nggak perlu diniatkan. Janji Allah kan memang begitu kan. Oke, iya. Iya kan? Tanpa kita mau pun hukumnya memang sudah begitu. Ngapain kita tambah energinya lagi? Mengurangi malah. Nah, untuk memisahkan bahwa itu sebagai kalau motivasi it's okay untuk menjadi motivasi, atau memang ini kadang apa ya, rancu gitu ya, tercampur apakah memang orientasinya untuk hasil ataukah memang itu hanya sebagai motivasi. Nah, motivasi ketika orangnya tidak tepat malah menjerumuskan. Orang yang tidak berorientasi pada hasil gitu kan, lalu kita boom dia dengan motivasi untuk orientasi pada hasil, kacau, nanti nggak ada hasilnya sedekahnya malah. Kalau energinya seperti itu dibom begitu, akhirnya dia ubah, kan ikut-ikutan. Dia tujukan pada hasilnya, ya kacau pasti. Dia sedekah 10 habis 100 nanti, 100 kali lipat kan gitu. Maka dalam hal apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, kita semua dalam proses, termasuk saya gitu kan, dalam proses dan semuanya. Ya kita berdoa, saling mendoakan lah, semoga kita berakhir dalam sebaik-baiknya. Tapi pada proses kegagalan, gagal saya ya untuk mencapai itu. Ya saya lakukan lagi, saya coba lagi, oh ya gagal lagi, saya coba lagi gitu. Saya nggak menuju kepada hasil itu. Ya perbaiki lagi, oh ini masih salah, perbaiki lagi. Secara manusianya kadang-kadang muncul dorongan dalam pikiran kita menginginkan hasil kan. Secara manusiawinya kan, tapi ada dorongan di dalam itu, dia muncul sekilas saja kan di dalam pikiran saya. Tapi batin saya menarik saya ke dalam lagi, it's not you gitu loh. Nah, ini maksudnya kecenderungan untuk memisahkan bahwa apalagi di tataran remaja
remaja, pokoknya anak-anak yang lebih muda itu ada orientasi hasil dari jerih payahnya atau hadiah-hadiah itu Ya kalau seperti untuk apa? anak-anak ya motivasi dia, karena dia masih dia di dalam energi yang seperti itu bagi anak-anak remaja ya, itu menjadi. Tapi kalau kita sudah tua itu tidak perlu. Ibarat kita sudah dewasa ya, belum tua sih. Sudah dewasa rasanya kita nggak perlu lah begitu. Oke. Bagi saya orang-orang yang sudah umur di 21 tahun ke atas itu nggak perlu dinasihatin. Jadi sudah harus tahu menasihati dirinya sendiri gitu loh. Nah ketika dia tidak mampu menasihati dirinya sendiri, berarti ada problem di situ gitu loh. Entah otaknya, entah hatinya. Kalau sampai tua terus seperti susah menemukan hikmah itu kan agak susah. Tapi kadang-kadang emang kita suka terjebak karena lingkungan menuntut hasil, itu aja beratnya. Terus kerja siang malam, usaha nggak, hasilnya nggak ada. Ya ini saya sudah berhasil. Nah, jadi kan itu selalu diawali dengan sebenarnya niat melakukan itu untuk apa ya Kak ya? Lillahi ta'ala. Ya berarti hanya itu aja Ya kan cukup ya? ibadah semuanya. Oke. Segala apapun yang kita lakukan itu bertujuan ibadah. Hasil itu urusan Allah, kan begitu? Ketika hasil menjadi urusan kita, kita harus kerahkan seluruh sumber daya kita. Pikiran kita, relasi kita, dan segala macamnya. Bahkan dengan segala cara hitam putih, penting hasil. Cenderung akan seperti itu. Oh supaya lulus di situ, nyogok pun nggak apa-apa. Kerja di situ nyogok pun penting dia ada hasilnya. Nah, mau ke luar negeri, ibaratnya mau kerja ke luar negeri gitu. Aduh dulu, penting ada hasilnya. Caranya udah nggak penting kalau urusan dunia itu. Gitu. Dan di spiritual kan sudah jelas. Nyogok kerja kan nggak boleh. Iya. Iya kan? Ya toh? Iya. Betul kan? Hasilnya nggak ada hasilnya itu, malah mengurangi. Iya. Nah, ini ada proses berarti kembali meluruskan niat berulang-ulang iya. gitu ya kayaknya. Niat, mama saya selalu mengatakan sebalong niatmu anak, perbaiki niatmu nak, perbaiki niatmu nak. Dua saja nasihat mama saya itu, perbaiki niat, rida, cari rida Allah. Tapi senopo kadurin rida Allah, nih rida, nenek dunung anaknya. Rida dulu kitanya, reda dulu dengan keadaan itu. Kadang kita nggak reda, tapi kita berjuang untuk reda, itulah ridhonya. Kalau bahkan belum ridho pun, kita terus berjuang meraih keridhaan gitu. Pada perjuangan kita itulah, gitu loh. Kalau kita nggak ridho, kita meledak keluar. Tapi kalau kita belajar untuk ridho, walaupun belum ridho gitu kan, kita melebur ke dalam, ya kan? Iya, bukan pada hasil tetap ya. Bukan pada hasil, walaupun kita mau hasil. Nah, kalau berdoa meminta hasil yang optimal. Nah, hasilnya kadang-kadang malah panjang, jarak bulan doanya itu menjadi panjang karena kita kan tidak memasrahkan kan doa kita kan, ya kan? Ketika kita doa siang malam nggak berhasil doa kita, lama-lama kita ngamuk marah sama Tuhan. Udah capek lah aku berdoa, nggak ada hasilnya, nggak ada terkabul-kabulnya, gitu. Itu kan tidak lillahi ta'ala. Walaupun belum lillahi ta'ala, ketika kita gagal lillahi ta'ala, ya kita raih lagi, ya Allah ampuni aku ya Allah, gitu. raih lagi, seperti itu. Jadi berdoalah minta kekuatan, jangan nanti diuji-uji. Jadi yang paling tepat sebenarnya perbanyak rasa syukur. Ada seseorang yang berdoa, kalau tidak salah ya, dia berdoa, ya Allah masukkan aku kepada golongan orang sedikit. Abu Bakar ini heran ada doa macam itu, gitu kan? Kenapa kamu berdoa seperti itu? Gitu. Bukankah ada ayatnya mengatakan kan bahwa orang-orang bersyukur itu adalah orang sedikit, orang-orang yang bersyukur di muka bumi ini, ya itu maksudnya menjadi golongan orang sedikit. Jadi memang ternyata sedikit orang bersyukur. Ya kadang-kadang
kadang-kadang saya pun juga gagal bersyukur, tapi berlatih bersyukur lagi, berlatih. Jangan kapok-kapok. Gagal coba lagi, gagal. Jangan termotivasi apa yang KFC itu 1000 kali dia gagal. Kita termotivasi masalah dunia saja kan? Iya. Tapi juga kita harus termotivasi secara spiritual. Iya. Gagal kita meraih batin kita, gagal kita memaafkan, gagal kita mensyukuri, ya terus saja, bahkan ribuan jutaan kali sepanjang hidup kita kan. Pasti Tuhan mengetahui itu kan. Apa judulnya tadi? Bukan pada hasil, tapi semua ada hasilnya. Paham ya? Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua. Terus semangat meraih diri sendiri, meraih kebaikan kita. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dia pada akhirnya menjadi pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.